Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan Kak Dimas di channel sekolah. Kali ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu di latihan soal. Nah, di latihan soal kali ini kita akan membahas latihan soal PAS atau PAS, penilaian akhir semester 1 yang sebentar lagi akan kita hadapi. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari tema 1 semester 1 ya. Kita mulai dari KD PKN soal nomor 1. Nah, kegiatan di masyarakat yang mencerminkan sila-sila Pancasila yaitu kecuali. Nah, di sini ada kecualinya. Berarti yang tidak mencerminkan sila-sila dalam Pancasila. Kita cari jawabannya. Yang mana? A ini beriman kepada Tuhan, ini tentu mencerminkan. Yang B melakukan kerja bakti, iya, ini mencerminkan sila Pancasila. Yang C hanya berdiri ketika mengikuti kerja bakti, berarti ini tidak membantu ya, hanya melihat. Kita tahan dulu. Kemudian yang D melaksanakan pemilihan ketua kelas, ini jelas ada musyawarah, berarti jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 kita baca kegiatan yang mencerminkan sila keempat dalam lingkungan masyarakat yaitu, nah kita tahu bunyi sila keempat pada Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti yang cocok yang mana ini? Ya, jawabannya adalah melaksanakan pemilihan ketua RWB. Ya. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut ke soal nomor 3, masih PKN KD 3.1. Nah, pertanyaannya adalah bentuk pengamalan sila pertama, yaitu kita tahu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di bentuk pengamalannya yang mana? A. Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Ya, ini mendekati, kita tahan dulu. Yang B melakukan bakti sosial. C melaksanakan ronda malam. D membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Nah, ini yang mendekati ketuhanan yang Maha Esa, tentang ketuhanan, yaitu A, ya, menjalankan ibadah sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Kita lanjut soal nomor 4. Hari Senin 16 Juli 2018, hari pertama Siti masuk sekolah. Pada hari pertama kelas, Siti melakukan pemilihan ketua kelas. Kegiatan pemilihan ketua kelas merupakan cerminan dari sila. Ya, sila berapa? Pemilihan ketua kelas. Pemilihan itu kan musyawarah ya. Kemudian ada votingnya juga. Ya, keempat, D, sila keempat. Kita lanjut soal nomor 5. Salah satu contoh pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah yaitu, kita tahu sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Berarti jawaban soal nomor 5 ini adalah, ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah B, melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwalnya. Kemudian kita lanjut soal nomor 6 PKN. Sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Sila pertama adalah, sila pertama lagi nih, ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana? Yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa? Ya, A, kebebasan beragama. Lalu kita lanjut untuk soal nomor 7. Kita baca, yang bukan termasuk dalam permasalahan tri kerukunan umat beragama yaitu, ingat ada kata yang bukan. Yang bukan ya. Kita cek satu-satu karena harus teliti kalau ada seperti ini. Pendirian rumah ibadah. Kemudian
penyiaran agama. Nah, ini masih ada juga ya sangkut pautnya. Kemudian yang C, bantuan keagamaan dari luar negeri. Nah, ini masih masalah dari kerukunan umat beragama. Yang D, ideologi keagamaan. Ini tidak ada ya hubungannya, berarti jawabannya adalah D. Iya, benar sekali. Oke sahabat sekolah, kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Masih di muatan pelajaran PKN. Andi mendamaikan kedua temannya yang sedang bertengkar. Yang dilakukan Andi adalah pengamalan sila ke berapa ini? Mendamaikan teman yang bertengkar. Iya, sila ketiga, karena bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Ya. Oke sahabat sekolah, kita lanjut ke soal nomor 9. Sudah masuk ke muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks di bawah ini. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalin solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Nah, ide pokok bacaan di atas yaitu kita sudah memahami bahwa ide pokok itu biasanya ini ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, ini kira-kira ada di mana? Coba kita analisis. Ya, jawabannya adalah B. Ya, gotong royong mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Gitu ya. Ini mengambil dari kalimat pertama. Gitu, kita lanjut untuk soal nomor 10. Soal nomor 10 ini soalnya sama ya, ini sama dengan soal nomor 9. Tetapi yang ditanyakan adalah kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang pada bacaan di atas adalah di mana kalimat pengembangnya? Ya, kalimat pengembangnya ini ya, A yang benar. Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Gitu, lanjut ke soal nomor 11. Nah, bacalah teks di bawah ini. Manfaat kedondong. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini biasanya dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dikumuri kecap. Buah kedondong sangat mudah ditemukan, terdapat di pasar, tukang buah, tukang rujak, keliling, dan lain-lain. Buah kedondong banyak digemari hampir semua kalangan. Walaupun rasanya yang masam, buah kedondong tetap menjadi campuran yang paling banyak dicari untuk bahan rujukan. Nah, lagi-lagi ide pokok ya. Ide pokok bacaan di atas yaitu yang mana? Di awal paragraf kah? Tapi yang paling tepat ya, kan ini ada pengecohnya, mirip-mirip. Ya, jawabannya adalah B. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat atau buah kedondong sangat mudah ditemukan. B. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Bacalah teks di bawah ini. Seseorang akan dipuji dengan apa yang ia memiliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut. Sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Nah, ide pokok bacaan di atas yaitu kira-kira yang mana? Ide pokok bacaan di atas? Ya, ujian untuk seseorang. A jawabannya.
Kita lanjut untuk soal nomor 13. Bacalah teks di bawah ini. Seseorang akan diuji. Nah, ini sama ya, sama teksnya dengan bacaan nomor 12. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari kalimat pengembang bacaan di atas. Nah, kalimat pengembangnya yang mana? Kalimat pengembang? Ya, yang B ya. Ketika seseorang memiliki ilmu, sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ini pengembangnya. Baik, kita lanjut soal nomor 14. Bacalah teks di bawah ini. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan vertebrata lain. Paling banyak bentuk tubuh ikan seperti rudal. Bentuk rudal ini membuat ikan mudah bergerak dalam air. Ikan dapat dengan mudah berenang ke kanan dan ke kiri ataupun ke atas dan ke bawah. Berkat bentuk tubuhnya ini, bentuk rudal ini dapat mengurangi hambatan yang tercipta di dalam air. Ketika ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip-siripnya. Ekor dan siripnya menimbulkan gaya dorong yang mendorong tubuh ikan untuk bergerak dalam air. Oke, sahabat sekolah, kita cari ide pokok paragraf di atas. Ide pokoknya apa? Kira-kira di awal paragraf atau di akhir paragraf, kemudian yang mana ya yang lebih cocok? Ya, jawabannya adalah tubuh ikan dapat dengan mudah berenang di air, yaitu C ya. Jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 15. Cukup panjang ini. Bacalah teks di bawah ini. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Ide pokok paragraf di atas adalah yang mana kira-kira ide pokoknya? Soal nomor 15. Iya, jawabannya adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah A. Lanjut untuk soal nomor 16, masih bahasa Indonesia. Bacalah bacaan di bawah ini. Suatu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen hidup, yaitu makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Komponen abiotik merupakan komponen-komponen yang tidak hidup yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup yang hidup di lingkungan tertentu, misalnya tanah, udara, dan cahaya matahari. Ide pokok paragraf di atas adalah, kita mencari ide pokok lagi di nomor 16 ini. Ya, ide pokoknya adalah suatu ekosistem yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik, berarti C jawabannya. Sahabat sekolah, kita memasuki muatan pelajaran IPA KD 3.1 soal nomor 17 yang termasuk macam-macam otot manusia, yaitu kecuali. Nah, ini ada kecualinya. Ingat, kalau kecuali kita teliti satu persatu. Macam-macam otot manusia. Nah, otot polos ini termasuk masuk ke dalam otot ya. Ya. Kemudian otot kuat ini ada tidak ya? Nah, ini tanda tanya. Kita tahan dulu tanda tanya. Kemudian otot lurik ada, otot jantung ada. Berarti yang masih ragu dan memang tidak adalah otot kuat. Jawabannya B. Sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 18. Penyebab kelainan pada otot yaitu kecuali. Nah, kecuali lagi. Kita tentu sudah hafal dan memahami kelainan pada otot. Yang pertama, kita cek satu persatu karena ada kecualinya. Aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini masuk ya, kelainan otot. Penyebab kelainan otot yang B, adanya penyakit polimia
dermatitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, ini ada kaitannya ya. Ada tidak? Ya ada. Kemudian yang C, adanya infeksi bakteri amuba. Bakteri amuba ini tanda tanya. Kita tahan dulu, kita tandai ragu-ragu. Kemudian yang D, adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, ini jelas ada. Berarti jawabannya kecuali yang tidak menyebabkan adalah C ya, jawabannya C. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 19. Nah, penyakit kelainan otot yaitu, nah ini yang termasuk penyakit kelainan otot yang mana? Kelainan loh, kelainan. Nomor 19 masuknya iya, tetanus ya, tetanus. Oke, kalau ini kan tulang. Ini. Oke, kita lanjut soal nomor 20, masih di muatan pelajaran IPA. Cara pencegahan terjadinya kelainan pada organ gerak yaitu kecuali pencegahan terjadinya kelainan organ gerak, kecuali yang mana? Nah, ini kita baca satu persatu. Membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat ya, masuk ya ini. Kemudian menerapkan posisi duduk yang benar ya, ini benar ya, masuk ini ya. Kemudian ketika berjalan selalu membungkuk. Nah, ini cara mencegah yang benar ya, ini kita tandai dulu. Yang D, mengkonsumsi makanan yang dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Ini jelas mencegah kelainan organ gerak. Dan jawabannya berarti C ya, ketika berjalan selalu membungkuk, karena ada kecualinya. Oke, sahabat sekolah, lanjut nomor 21. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, posisi duduk yang salah ya, posisi yang salah terdapat pada nomor kecuali, berarti cari yang benar. Semuanya salah ya, cari yang salah dulu. 1, 2, 3 salah. 1, 2, 4 benar. 1, 2, 4 salah ya. Yang benar 3. Jawabannya adalah C. Ya. Kalau mengamati gambar lebih mudah. Soal nomor 22, alat gerak pasif berupa yang pasif yang mana? Ya, yang pasif ya, tulang, C ya. Maaf, ini ya, C, tulang. Nomor 22. Ini belum ya. Nomor 23 kita baru baca dulu. 23, alat gerak aktif. Nah, alat gerak aktif mana? Otot ya. Alat gerak aktif adalah otot. Kemudian yang soal nomor 24, di bawah ini yang bukan merupakan penyakit pada otot manusia adalah yang bukan penyakit pada otot manusia. Ada kata bukan ini Bang Eco. Berarti kita cari dulu, kita cek satu persatu. Hipertrofi ini masuk penyakit, fraktur masuk penyakit otot apa tulang atau apa ya ini? Tahan dulu. Stiff ya, atrofi. Jawabannya adalah B ya, fraktur. 24. Kemudian untuk IPS kita masuk soal nomor 25, muatan pelajaran IPS. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai sebagian besar memiliki mata pencaharian. Nah, di pantai ini mudah sekali ya, nelayan, dokter, petani, guru. Tentu A ya, nelayan. Baik, kita masuk soal nomor 26. Masuk soal nomor 26, kita baca. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan kenampakan alam dataran rendah. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai kecuali ya, dataran rendah. Kecuali apa? Ini nelayan. Ya, pekerja pabrik. Ya, petani sayuran ini kayaknya bukan deh. Kita tahan dulu. Pengrajin itu ya bisa jadi. Kalau petani sayuran kan di dataran tinggi ya, berarti jawabannya C. Oke, soal nomor 27. Kita lanjut soal nomor 27. Keadaan iklim di Indonesia secara umum yaitu kecuali lagi nih. Keadaan iklim di Indonesia ini iklim muson ya, iklim tropis ya, iklim laut ya. Tapi tidak ada iklim dingin ya. Berarti jawabannya adalah D, iklim dingin. Kemudian soal IPS
masih IPS, muatan IPS nomor 28. Bentuk pemanfaatan sumber daya alam laut bagi perekonomian masyarakat Indonesia yaitu kecuali lagi pemanfaatan sumber daya alam laut. Nah, kita cari garam untuk dapat digunakan keperluan seperti bahan masakan, ya ini bisa. Benar, rumput laut dibudidayakan, ya ini masuk. Ikan tangkap nelayan bisa. Laut digunakan limbah pabrik, wah salah ini. Berarti ini tidak masuk dalam pemanfaatan sumber daya karena laut bukan untuk membuang limbah, berarti jawabannya D ya. Oke, kita lanjut nomor 29. Pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dataran tinggi ini rata-rata apa tadi kita sudah bahas? Iya, petani sayur ya. Ini petani sayur jawabannya. Lanjut nomor 30. Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara apa yang benar? Demokrasi, berkembang, negara besar, atau maritim? Nah, kepulauan, banyak lautnya, dipisahkan laut, yaitu maritim. D ya, jawabannya maritim. Oke, sahabat sekolah, lanjut nomor 31. Gerakan massa udara yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang begitu besar, yaitu antara daratan dan lautan, atau bisa dibilang antara benua dan samudra, disebut apa ini? Ada yang ingat? Iya, jawabannya adalah di angin muson. Soal nomor 32, di bawah ini yang bukan merupakan mata pencaharian penduduk yang tinggal di pesisir pantai, yang bukan pekerjaan yang tinggal di pantai, apa? Iya, perkebunan. B, karena di pantai tidak ada kebun, adanya tambak, garam, nelayan. Nah, sahabat sekolah, kita masuk ke muatan pelajaran SPDB soal nomor 32. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor disebut apa? Ya, kartun ya. D, jawabannya kartun. Karena ada kata kunci menghibur dan humor. Lanjut soal nomor 34. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar. Nah, gambar di atas merupakan salah satu contoh corak gambar yang disebut apa itu? Kita harus tahu ya. Karikatur ya, benar sekali. C jawabannya. Oke, kemudian SPDB soal nomor 35. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar cover di atas yang nampak dominan apa? Ya, warna putih dan ruang kosong. Warna putih dan ruang kosong. Jawabannya ya. Kemudian nomor 36. Perhatikan gambar di bawah ini. Silakan amati gambar. Nah, gambar di atas merupakan salah satu contoh gambar yang disebut apa? Ya, dekoratif. B. Lalu nomor 37. Suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita disebut apa ini? Iya, jawabannya adalah komik ya. B. Soal nomor 38 masih di muatan pelajaran SPDB. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Mungkin agak kurang ya, ini adalah komik ya ini. Contoh komik terdapat pada gambar berapa ini komik? 1, 2, 3, 4. Yang mana? Contoh komik. Ya, 1 dan 3 ya. Yang ada gambarnya itu. Jawabannya berarti D. Kemudian soal nomor 39. Ciri-ciri komik terdiri dari kecuali. Ada pengecualinya lagi. Kita cek satu persatu. Menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa, ya ini masuk. Tidak ada gambar. Kemudian ini gimana? Kita tahan ya, masa komik tidak ada gambar. Kita tahan, tandai. Menggunakan bahasa percakapan, ya tentu. Kemudian menyediakan humor, ya. Berarti jawabannya adalah B, karena komik ada gambarnya. Kemudian soal nomor 40, di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri komik adalah yang bukan ciri-ciri komik, yang bukan. Kita cek satu persatu. Menyampaikan cerita ya, menggunakan bahasa
percakapan? Iya, maksudnya ini dibuat secara sederhana agar pembaca sudah mudah memahami isi cerita. Kemudian yang dia menyampaikan cerita secara bertele-tele. Nah ini ya, bukan ciri psikologik berarti yang D. Oke, ini kita masuk ke matematika, tetapi Kak Dimas tidak akan mensimulasikan bagaimana cara menjawabnya. Di sini langsung kita lihat saja model-model soalnya. Pak Dimas akan membacakan Pak Danu membeli pipa untuk membuat saluran air sepanjang 5,5 meter. Di rumah masih ada sisa pipa sepanjang 2/4 meter. Panjang pipa yang dimiliki Pak Danu seluruhnya adalah, jawabannya ini ya, 7/3/4. Kemudian nomor 42, ibu membeli 6,5/8 kg jagung di pasar. Ayah membawa 3/4 jagung yang dipetik dari kebun. Jika 42/3 kg dari jagung-jagung itu digunakan untuk memberi makan burung merpati, sisa jagung yang masih ada berjumlah 5/17/24. Soal nomor 43, nah ini pengurangan pecahan. 3/2/3 dikurangi 2/1/4 dikurangi 1/6, jawabannya adalah 1/4. Kemudian nomor 44, soalnya pengurangan pecahan lagi. 4/7 kurangi 1/3 kurangi 1/7, jawabannya adalah 2/21. Kemudian nomor 45, penjumlahan pecahan. Ini jadi kalian bisa simulasikan sendiri, bisa belajar sendiri. Jawabannya adalah 75/12. Nanti jawabannya kamu cocokkan dengan Pak Dimas. Jadi di pause dulu, cari jawabannya, nanti dicocokkan dengan jawaban dari sekolah ya. Oke, kita lanjut ke muatan IPA. Ini ada IPA di sini ya. Soal nomor 46, hewan ada yang tergolong vertebrata dan evertebrata. Termasuk hewan vertebrata. Vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang, adalah yang mana ini? Siput punya, tidak punya. Kelinci punya ya. Cacing tidak punya. Cumi-cumi tidak punya. Jawabannya adalah kelinci. Soal nomor 47, penjumlahan pecahan 2/5 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Jawabannya berapa? Iya, benar sekali, 8/20. 48, kita baca. 5/6 ditambah 4/5, jawabannya adalah 1/19/30 C. Dan soal nomor 49. Soal nomor 49 ini masih di penjumlahan. 1/12 ditambah 1/3, jawabannya adalah 13/12. Yang terakhir, soal nomor 50, kita sampai di penghujung terakhir ya. Penjumlahan pecahan 5/6 ditambah 7/8, jawabannya adalah 41/24. Oke, selesai sudah.